Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Rina Reski, tentunya dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mutlak dibutuhkan untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, pemberian upah yang tidak layak, hingga tindak kekerasan. Rumah Tangga atau RUU PPRT terus bergulir di Badan Legislasi DPR RI. Anggota Balik DPR RI Ana Muawana menyoroti sejumlah dampak yang berpotensi timbul jika pekerja rumah tangga dijadikan status formal. Ana Muawana mengatakan, PRT sebetulnya masuk dalam kategori pekerjaan informal. Namun RUU PPRT mutlak dibutuhkan untuk melindungi PRT dari eksploitasi, pemberian upah yang tidak layak, hingga tindak kekerasan. Menurutnya, perubahan status PRT dari informal menjadi formal bisa menimbulkan sejumlah dampak, salah satunya kewajiban membayar pajak. Ia mendorong dampak ini dikaji lebih mendalam agar RUU PPRT bukan hanya menjadi solusi bagi PRT, melainkan juga mengakomodasi kepentingan pemberi kerja. Nanti timbul nggak misal asuransi ketenagakerjaan, timbul nggak asuransi misal kesehatan, timbul nggak misal taxpayer atau undang-undang perpajakan jika nanti penghasilannya di atas sekian juta kan akan timbul pajak. Karena memang variatif sekali ya untuk PPRT ini, mungkin gajinya ada yang 7,5, ada yang 5 juta, bahkan mungkin yang sekarang udah hampir 10 juta, ada seperti itu. Ada yang mungkin masih di bawah 2 juta dan seterusnya, sehingga tolong juga harus ada nilai-nilai antisipatif di dalam pembebanan kedua belah pihak. Undang-undang PPRT ini sangat bagus sekali untuk memberikan ruang wadah bahwa ini adalah bagaimana kita harus nguwongke uang kepada yang lain, memberikan apresiasi kepada seseorang yang sudah bekerja di rumah tangga. Meski aturan umum terkait larangan kekerasan sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Ana Muawana menilai RUU PPRT perlu mengatur secara khusus larangan tindak kekerasan terhadap PRT. Adila dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendesak pemerintah untuk membubarkan ormas yang melakukan aksi premanisme. Aksi premanisme ormas semakin marak terjadi di berbagai daerah. Baru-baru ini salah satu ormas dilaporkan menduduki lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di wilayah Tangerang Selatan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendesak pemerintah untuk membubarkan ormas yang melakukan aksi premanisme. Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi kembali ormas-ormas yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Ia mengatakan negara tak boleh kalah dari aksi premanisme yang kian marak. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas, bahkan membubarkan ormas berbau premanisme. Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Polda Metro Jaya telah mengamankan sedikitnya 17 orang yang terkait dengan penguasaan lahan BMKG ini. 11 orang diantaranya merupakan oknum dari Ormas GJ dan 6 orang lainnya mengaku sebagai ahli waris lahan tersebut. Para pelaku tersebut terindikasi terlibat pungutan liar sebesar 3,5 juta rupiah per bulan kepada pedagang makanan dan pasar hewan kurban untuk bisa berjualan di lokasi tersebut. Sementara itu, BMKG telah berkoordinasi dengan Satpol PP, Polda Metro Jaya, dan Polres Tangsel untuk melakukan pembongkaran bangunan posko ormas yang didirikan di lahan tersebut. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memastikan hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK jelang Hari Raya Idul Adha 2025. Dan kami akan hadirkan informasinya tentunya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Nasib ojol ke depannya, yang ideal, yang berkeadilan,
ojol ini akan dibawa kemana? Ada dua ruang. Pertama, revisi Undang-Undang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di situ bisa masuk satu item kaitan dengan transportasi online. Kalau memang nggak bisa, memang kita bikin khusus Undang-Undang khusus transportasi online. Apakah sudah pernah ada, Pak, dari aplikator manapun yang sudah mendapatkan sanksi tegas akibat memotong tarif lebih dari yang sesuai aturan tadi 20%? Belum ada sampai hari ini. Belum ada? Fine-fine saja. Kenapa belum ada, Pak? Ya itu yang kita pertanyakan dengan Menteri. Jadi kalau memang Pak Menteri tahu dan negara diam saja, maka kita zolim. Praktek-praktek ini mohon maaf saya sampaikan agak keras. Ini kerja Rodi gaya baru. Nah kalau misalnya sudah demonstrasi, sudah puluhan ribu ojek online juga, negara belum memberikan kepastian, saya tidak tahu apakah PIN ini berfungsi. Ya ada gunanya. Ini negara memproteksi rakyat nggak ada gunanya. Semuanya yang punya label-label ini cuma gagah-gagah doang. Lalu apa istimewanya kita seperti ini? Hanya di TVR Parlemen. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengkritisi pemerintah karena hanya menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK yang masih jauh di bawah kebutuhan real di lapangan. Jelang Hari Raya Idul Adha 2025, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio meminta pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi hewan kurban secara menyeluruh. Pemerintah harus memastikan hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Firman Subagio mengkritisi pemerintah karena hanya menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK. Menurutnya, angka ini masih jauh di bawah kebutuhan real di lapangan. Meski vaksin PMK bisa dibeli secara mandiri, ia menilai keterbatasan dokter hewan di daerah juga menjadi kendala. Firman menegaskan, pemerintah harus mengantisipasi hal ini dan memastikan wabah PMK tak merebak di tanah air. Populasi sapi di Indonesia ini cukup besar. Saya contohkan, di salah satu kabupaten di dapil saya saja itu jumlahnya 28.000, itu populasinya. Kemudian di Kabupaten Blora itu 28.000, di Kabupaten Gerobokan kurang lebih 20.000, artinya sudah 2 kabupaten 48.000. Kalau nasional, kamu bisa bayangkan, yang saya khawatirkan itu nanti menjelang hari H, tiba-tiba muncul yang namanya musibah besar, yaitu penyakit kuku mulut. Kan ini semua kan sekarang kan semua penyakitnya menjadi desain karena ada kepentingan bahwa supaya pertama sapi yang ada di dalam negeri dijual murah, ditakut-takuti nanti kena dampak daripada penyakit kuku mulut. Kedua, supaya sapi dalam negeri nggak dipotong tapi yang masuk adalah impor. Selain itu, Firman mendorong Badan Karantina Indonesia serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait lokasi vaksin PMK. Menurutnya, penambahan dokter hewan di tiap kabupaten atau kota perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK. Ajib dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 4 DPR RI yang menilai pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan yang sehat dan juga aman bagi masyarakat dengan mengantisipasi penyakit mulut dan juga kuku pada hewan ternak. Komisi 4 DPR RI menyoroti aturan Badan Karantina Indonesia yang belum tegas dalam mengatur perizinan mobilisasi hewan ternak, khususnya dalam menunjang program swasembada pangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat guna mengantisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Firman Subagio menjelaskan, fungsi Badan Karantina Indonesia bertujuan untuk mencegah masuk, keluar, serta penyakit pada hewan. Namun, tidak tegasnya aturan terkait vaksinasi dan distribusi hewan ternak belum mampu memberikan perlindungan bagi sumber daya hayati.
hewan ternak yang belum divaksin harus menunggu di badan karantina sebelum didistribusikan. Namun, metode ini sangat rawan menularkan antara hewan ternak yang sehat dan yang berpenyakit. Yang paling rawan itu adalah kebijakan di karantina. Di situ ada aturan atau regulasi yang kurang tegas. Dalam aturannya itu kan wajib bahwa sapi yang akan dimobilisasi atau dikirim ke daerah satu ke daerah lain itu wajib untuk dilakukan vaksinasi. Namun ada celah yang tadi disampaikan oleh badan karantina, bila mana ada masyarakat yang membawa sapi melintas ke badan karantina, belum divaksin, maka diminta untuk sapinya menunggu dan divaksin. Ini bahaya sekali. Penegasan kepada pemerintah kan buat regulasi itu sifatnya itu jangan lentur. Tegas saja bahwa tidak boleh lewat kalau tidak ada sertifikat vaksin. Lebih lanjut, Firman menambahkan, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah harus lebih gencar dan ketat memberikan vaksinasi kepada seluruh hewan ternak. Evaluasi kebijakan dan penegakan aturan harus diperketat di titik-titik karantina agar penyebaran PMK dapat dicegah sehingga pengendalian penyakit hewan di Indonesia terjaga. Dari Purwakarta, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar berharap pemerintah daerah mampu mempersiapkan anggaran untuk melakukan renovasi peningkatan fasilitas rumah sakit dan menyediakan kamar rawat inap standar yang berisikan maksimal 4 tempat tidur. Guna implementasi program kamar rawat inap standar atau KRIS terrealisasi sesuai aturan, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah persiapkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit dan menyelesaikan masalah tunggakan iuran peserta JKN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan perpanjangan masa transisi penerapan program KRIS untuk mempersiapkan sarana dan prasarana rumah sakit, serta mensosialisasikan perubahan skema kamar rawat inap kepada peserta JKN. Anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar berharap pemerintah daerah mampu mempersiapkan anggaran untuk melakukan renovasi fasilitas rumah sakit dan menyediakan kamar rawat inap standar yang berisikan maksimal 4 kamar tidur. Rumah sakit yang memang nanti kita sesuaikan dengan standar KRIS itu untuk segera dilakukan renovasi atau apapun namanya lah nanti oleh pemerintah daerah untuk membantu RSUD itu sendiri. Anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin menambahkan, salah satu kendala dalam pelaksanaan program KRIS yakni terdapat sekitar 20% peserta yang menunggak iuran kepesertaan JKN, sehingga para peserta tersebut dikhawatirkan tidak mendapatkan pelayanan pada saat program KRIS dijalankan. Saat ini kan masih ada sekitar 20% ya peserta JKN yang posisinya itu mereka menunggak iuran ya, baik yang menunggak dari peserta mandiri maupun yang sedang berproses mutasi menjadi PBI. Kita memaksakan menerapkan KRIS, kita khawatirnya nanti akan semakin banyak pasien yang tidak mendapatkan layanan rumah sakit dengan alasan tidak ada tempat tidur untuk di kamar rawat inap standarnya. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintahan Presiden Prabowo berencana meluncurkan program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Lantas seperti apa Sekolah Rakyat ini dan bagaimana perannya dalam mengentaskan kemiskinan? Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak.
Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, program Sekolah Rakyat berkonsep asrama 12 tahun diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan juga miskin ekstrim secara gratis. DPR RI menilai program ini dapat menjadi kunci untuk merubah masa depan dan kehidupan seseorang. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo berencana meluncurkan program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Program pendidikan gratis ini berkonsep asrama 12 tahun yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Artinya, Sekolah Rakyat mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas. Kementerian Sosial berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mengingat program ini memiliki tujuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, ada beberapa aspek utama yang menjadi pembeda sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya. Kurikulum Sekolah Rakyat berfokus pada penguatan keterampilan khusus, karakter, dan kepemimpinan. Tenaga pengajarnya berasal dari 60.000 lulusan pendidikan profesi guru yang tidak berstatus aparatur sipil negara. Sekolah Rakyat juga diproyeksikan untuk menjangkau daerah pelosok. Sekolah Rakyat dengan konsep asrama juga akan dilengkapi fasilitas penunjang pendidikan hingga makan gratis. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad meyakini program ini dapat menjadi kunci untuk merubah masa depan dan kehidupan seseorang, dengan catatan jika terlaksana secara tepat. Maka dari itu, sistem yang dibangun dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat harus jelas dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Ini kan dalam rangka membentuk karakter sebetulnya. Sekolah yang berkarakter. Jadi diharapkan anak-anak yang di asrama itu selama 12 tahun akan mengkarakter jati diri Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Mereka selama 12 tahun dididik, digembleng dan seterusnya. Sehingga kita harapkan nanti sekolah ini betul-betul melahirkan anak-anak kita calon-calon pemimpin bangsa. Karena 12 tahun dia dididik, disiplin, diatur makannya, dan seterusnya. Sistemnya yang perlu kita bangun dengan melibatkan berbagai komponen itu tadi, lembaga ini, kita harapkan nanti anak-anak kita yang miskin, yang kita harapkan nanti merubah. Karena pendidikan itu adalah salah satu merubah kehidupan kita. Harapan kita kan pendidikan itu kan lebih baik, lebih cerah. Kementerian Sosial akan membangun 100 titik sekolah rakyat pada tahun ini. Program ini menargetkan daya tampung hingga 1.000 siswa per sekolah dengan skema pembangunan 2 tahap. Anggaran pembangunannya diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Dengan anggaran sebanyak itu, program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang putus sekolah. Pemirsa, di samping Idul Fitri, Idul Adha juga merupakan salah satu hari raya penting bagi umat Muslim. Seperti halnya dengan Idul Fitri, Nusantara kita juga memiliki beragam tradisi Idul Adha yang menarik untuk diketahui. Apa saja tradisi tersebut? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, Idul Adha merupakan puncak bulan Zulhijjah yang identik dengan pemotongan hewan kurban. Dan dalam perayaannya pemirsa, Indonesia memiliki beberapa tradisi unik di setiap daerah. Yang tidak hanya syarat akan makna keagamaan tentunya, namun juga mengandung pesan-pesan kebersamaan, rasa syukur, serta toleransi umat beragama. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan tradisi unik rayakan Idul Adha di Nusantara dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, Hari Raya Idul Adha adalah hari besar yang selalu dinantikan oleh umat Muslim. Waktu yang bertepatan dengan datangnya musim haji ini menjadi momen yang pas untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau domba dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Ternyata, di Indonesia, terdapat beberapa tradisi unik di berbagai daerah dalam menyemarakan Idul Adha. Tradisi ini merupakan bentuk akulturasi dari budaya-budaya yang ada di Nusantara dengan agama Islam yang masuk ke Indonesia. Intips kali ini telah merangkum beberapa tradisi unik jelang Idul Adha di Indonesia. Tradisi Apitan di Semarang. Tradisi Idul Adha Apitan biasa dirayakan di Semarang. Tradisi apitan ini merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Di Semarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani, ternak, dan nantinya hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dipercaya menjadi kebiasaan para wali songo dulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha. Tradisi Grebek Gunungan, Yogyakarta. Tradisi Grebek Gunungan yang dirayakan oleh masyarakat Yogyakarta ini sepintas hampir mirip dengan tradisi apitan dari Semarang. Warga Muslim Yogyakarta akan mengarak hasil bumi dari halaman keraton sampai Masjid Gede Kauman. Arak-arakan hasil bumi ini berjumlah 3 buah gunungan yang tersusun dari rangkaian sayur mayur dan buah. Di Yogyakarta, tradisi ini dilaksanakan setiap hari besar agama Islam. Grebek Syawal dilaksanakan saat Idul Fitri, sedangkan tradisi Grebek Gunungan dilaksanakan pada perayaan Idul Adha. Masyarakat setempat percaya apabila berhasil mengambil hasil bumi yang disusun dalam bentuk gunungan bisa mendatangkan rezeki. Tradisi Gamelan Sekaten, Cirebon. Terdapat sebuah tradisi perayaan Idul Adha dari Cirebon yang dipercaya merupakan dakwah dari Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di tanah Cirebon. Tradisi ini disebut tradisi gamelan sekaten yang selalu dibunyikan setiap perayaan hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat Muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan. Rangkaian gamelan dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Tradisi megang di Aceh. Jika perayaan hari besar agama Islam akan tiba, banyak sekali pedagang daging akan menjajakan daging-daging segar yang digantung dan bisa dibeli oleh masyarakat Aceh. Tradisi megang yang berasal dari kata mak megang adalah tradisi yang sangat familiar untuk masyarakat Aceh, terutama di saat hari-hari besar keagamaan. Tradisi megang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan identik dengan makan daging sapi atau kerbau bersama yang diolah dengan beraneka ragam masakan. Sejarah megang berawal dari pada masa kerajaan Aceh dengan memotong hewan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur atas kemakmuran tanah Aceh dan sampai saat ini tetap dilestarikan oleh seluruh masyarakat Aceh saat menyambut hari-hari besar suci umat Islam. Itulah tadi tradisi-tradisi unik perayaan Idul Adha di Nusantara. Indonesia memang unik dengan beragam tradisinya ya, yang tentunya menambah perayaan Idul Adha semakin meriah. Sampai jumpa di episode Intips berikutnya.
Dan pemirsa, tentunya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Riri Reski dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.